Bung Andreas mengatakan dipertimbangkan lagi lah kalau untuk menambah postur kementerian karena soal butuh orang juga, butuh waktu juga, dan butuh uang juga anggarannya. Kalau dari kacamata politik, Kang Ujang seperti apa? Ya, saya melihat begini, Mbak Adisti ya. Tentu banyak pertimbangan dalam menyusun formasi kabinet. Bang Gus Pardigaus mengatakan tadi pertimbangan kebutuhan, kebutuhan percepatan pembangunan mungkin. Tetapi memang kalau kita kaji, kita kalkulasi begitu, apa yang disampaikan Bang Andreas juga harus diperhatikan dari pertimbangan. Tetapi kalau kita bicara soal tadi koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, ini berimpact kepada, kalau menurut saya ya tetap saja power sharing. Power sharing. Dan ini suka tidak suka, ya senang tidak senang, ya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan dalam konteks politik itu sah saja dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Nah, kalau kita lihat konstruksi politiknya Mbak Adisti, ketika presiden membentuk formasi kabinet itu kan hak prerogatif, hak powerful seorang presiden. Maka memang konsekuensinya adalah limitasi itu tidak ada sebenarnya. Tetapi ketika limitasi itu tidak ada, ini yang dikhawatirkan terlalu banyak, terlalu gemuk, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, nah disitulah sebenarnya ada batasan kebutuhan di angka berapa. Apakah Pak Prabowo nanti di angka 44, 45 gitu, itu kan menjadi itu banyak sekali loh. Nah, oleh karena itu kita lihat nanti pertimbangannya apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo dalam konteks menambah katakanlah 10 ataupun 11 komposisi kabinet yang ada. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak akan terhindari soal power sharing itu, karena itu adalah hak politik, hak partai politik untuk mendapatkan posisi di kabinet ketika dia bergabung. Dan itu tidak bisa terhindarkan. Kalau saya lihat ada 3 klaster Mbak Adisti dalam konteks formasi kabinet. Yang pertama klaster dari partai politik. Pasti, tetapi memang kalau saya lihat bagusnya dari tim Pak Prabowo adalah di partai pun akan mencari orang yang profesional. Oleh karena itu kita buktikan nanti apakah betul atau tidak. Jadi ini yang penting. Yang kedua, akan dicari orang yang ahli betul, yang profesional tadi, yang betul-betul akan memformulasikan zakat kabinet, ini menjadi penting. Jadi tidak hanya mewakili partai politik saja? Ya pasti ada yang lain. Nah, yang ketiga saya melihat pasti tim sukses dong. Pasti orang-orang yang loyalis kepada Pak Prabowo, dan itu pun tidak ada masalah dalam konteks selama dia mampu, dia kompeten untuk bisa menjadi seorang menteri yang baik. Tetapi memang kembali tantangannya adalah ketika misalkan posturnya besar, posturnya tinggi atau gemuk lah kalau kita bahasakan, maka berkonsekuensi kepada yang lain. Akomodasi kepentingan politik terjadi, anggaran mungkin juga akan bertambah, walaupun diakui tadi tidak ada masalah, tetapi tetap saja kalau kita lihat postur anggaran kita yang katakanlah defisit APBN kita, lalu hutang kita juga besar, ini juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Tetapi saya melihat kelihatannya Pak Prabowo ingin memformulasikan kabinet ke depan tadi percepatan sehingga membutuhkan tadi formasi kabinet yang baru. Nah, kita melihat memang persoalan kabinet adalah bukan soal menterinya saja, Mbak Disti. Saya lihat, saya amati sejak lama gitu, bahwa soal birokrasi apa yang disampaikan Bang Andreas. Karena kita kalau mengukur kinerja kabinet, itu ukurannya cuma bekerja cuma 3,5 tahun, Pak. Karena sudah 3,5 tahun sudah siap persiapan pemilu. Oleh karena itu, betul-betul Pak Prabowo ketika mempertimbangkan formulasi kabinet itu bukan hanya soal jumlahnya yang banyak dan besar itu, tetapi mencari sosok figur-figur yang tepat yang bisa menjalankan tadi janji-janji kampanye yang sudah disampaikan yang mencari sosok figur yang tepat untuk bisa melaksanakan janji-janji kampanye dan juga program prioritas, salah satunya yang kita kenal adalah makan siang gratis yang tentu saja anggarannya tidak sedikit dan memang sudah dibahas juga oleh Kementerian Keuangan pada saat itu ya. Termasuk juga tadi yang Anda katakan soal power sharing. Nah, kalau Koalisi Indonesia Maju, kita tahu ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada Partai Gerindra, Partai Golkar, dan partai-partai lainnya yang memang sudah sejak awal berjuang, berdarah bersama-sama oleh Prabowo Gibran untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan partai politik yang baru saja dalam tanda kutip nebeng ketika sudah ada Prabowo Gibran menang? Katakanlah Nasdem, PKS dan juga PKB. Ini juga harus diakomodir kan? Ya pasti. Kalau saya mengatakan pasti, bahkan saya bukan hanya partai yang kalah yang lalu masuk ke koalisi Kim, bukan hanya itu, tapi mohon maaf partai-partai yang non parlemen yang sudah sejak awal gitu ya berdarah-darah berjuang memenangkan Pak Prabowo itu pasti juga kemungkinan besar akan mendapatkan jatah. Yang kita tahu di zaman Pak Jokowi tidak. Partai-partai non parlemen tidak mungkin. Saya melihat ada formasi baru yang diberikan kepada partai-partai non parlemen ya, yang sudah dari awal mendukung Prabowo Gibran untuk bisa saja menjadi menteri. Saya meyakini itu ada.
ada indikasi-indikasi. Tetapi selama sosoknya bagus, figurnya oke, berprestasi gitu ya, dan mampu tadi menjalankan kebijakan Pak Prabowo, silahkan. Nah, dalam konteks itu saya melihat kan sebenarnya pola-pola seperti ini pola-pola yang lama, Mbak Adisti. Kita tahu misalkan Bang Gus Patigaus PAN kan masuk di tengah jalan yang lalu juga. Itu kan konsekuensi dari bergabung ke koalisi, ya konsekuensinya adalah mendapatkan jatah kabinet, jatah menteri. Dan itu menurut saya dalam teori politik sah. Dan kalau kita bicara partai politik adalah dia didirikan memang untuk memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Tetapi memang persoalannya tadi ketika sudah kalah, bergabung, lalu mendapatkan jabatan. Nah ini yang membuat tadi ya bahwa akan gemuk formasi kabinet itu. Dan saya ingin mengatakan Mbak Risti bahwa kita ini memang tadi Pak Prabowo mungkin punya niat baik, ingin membangun formasi kabinet yang betul-betul ingin bekerja. Bahkan saya mendengar katanya, tadi menterinya akan dilantik setelah pelantikan Pak Prabowo. Bahkan kalau saya tahu dulu itu tanggal 23 Mbak Isti, pelantikan menteri itu di zamannya Pak Jokowi. Jadi kalau itu, nah saya dengar juga akan menteri itu nanti akan di camp, akan dikarantina, akan diberikan mungkin apa namanya penyuluhan, bukan penyuluhan apa namanya pembekalan khusus dari Pak Prabowo untuk tidak melakukan korupsi. Dan ini bagus ya. Kalau menteri tidak ditekankan untuk tidak melakukan korupsi, artinya Pak Prabowo punya keseriusan untuk membangun formasi kabinet yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi memang catatan kita tadi pertimbangkan bahwa orang-orangnya harus bagus. Karena apa? Ketika yang dipilih itu salah, maka akan berkonsekuensi, akan mendapatkan kritikan dari publik begitu. Oke, itu dia yang kemudian power sharing juga tidak bisa terhindarkan Pak Gus Pardi dan juga Bung Andreas Hugo Parera. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya ke Pak Gus Pardi.